Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Ibu Koordinator untuk menyampaikan konsep angka penting. Angka penting merupakan nilai hasil pengukuran dengan hanya satu angka mengandung kesalahan, yaitu angka terakhir. Ingat, ketika kita melakukan pengukuran, maka hasil pengukuran yang kita laporkan terdiri dari angka yang sudah pasti. Ini boleh berapa digit, terserah sesuai dengan kemampuan alat ukurnya. Dan angka taksiran, yaitu angka terakhir. Angka taksiran ini mengandung kesalahan, mengandung keraguan. Dalam konsep angka penting, hanya diizinkan untuk memasukkan satu angka yang memiliki kesalahan. Dengan kata lain, jika ada lebih dari satu angka yang mengandung kesalahan, maka kita harus membulatkan hanya satu angka. Melaporkan hasil pengukuran yang mengandung nilai kesalahan terlalu banyak, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, jika nilai hasil pengukuran dituliskan tanpa nilai yang mengandung kesalahan, maka kita meragukan tingkat ketelitian hasil pengukuran tersebut. Tingkat ketelitiannya tidak tergambar. Pengukuran yang akurat merupakan hal yang penting dalam fisika, termasuk juga dalam kalibrasi. Akan tetapi, kita menyadari bahwa tidak mungkin ada pengukuran yang benar-benar tepat. Selalu ada ketidakpastian yang mengikutinya. Entah itu karena kesalahan dari kita pelaku pengukuran, ataupun karena akurasi dari setiap alat ukur yang terbatas. Nah, untuk mengelaborasi nilai-nilai hasil pengukuran itu, kemudian kita melaporkannya, maka kita harus mengacu kepada aturan angka penting. Berikut adalah aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jelas, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. 102 itu 3 angka penting. Termasuk jika di antaranya ada desimal, itu tetap dihitung sebagai angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, itu juga angka penting. Namun, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, itu bukan angka penting. Perhatikan, 0,54. Ada 0 di sini, 0 di sini tidak dihitung sebagai angka penting. Hanya 54 saja yang terhitung sebagai angka penting. Sehingga 0,54 hanya memiliki dua angka penting, sementara 0,003 hanya memiliki satu angka penting. Nah, bagaimana ketika angka-angka yang kita peroleh itu mengalami operasi matematik, penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian? Nah, kita mengikuti aturan yang lebih lanjut. Pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan mengikuti bilangan dengan nilai kesalahan terbesar. Misal, 10,125 ditambah 12,5. Maka di sini yang memiliki nilai kesalahan terbesar adalah 5 pada 12,5. Ini mengandung keraguan pada posisi desimal pertama. 5 pada 10,125 ini juga mengandung keraguan. Posisi dia ada pada desimal ketiga. Maka 5 pada 12,5 memiliki nilai kesalahan terbesar. Maka ketika kita jumlahkan atau kita kurangkan, kita mengikuti yang satu angka di belakang koma. Hingga hasilnya adalah 22,6. 100
angka 0 terakhir ini pada posisi satuan. Ini memiliki kesalahan pada posisi satuan. Sementara 12,5 ini ada pada desimal pertama. Maka nilai yang lebih besar kesalahannya terletak pada 0 pada angka 100. Sehingga hasilnya adalah 88. Berhenti pada satuan. Berikutnya adalah perkalian atau pembagian data hasil pengukuran. Misalnya yang paling mudah, kita mengukur luas. Luas adalah panjang kali lebar. Misalnya kita mendapatkan hasil pengukuran dari panjang kertas 24,42. 4 angka penting. Lebarnya 12,2323. Terdiri dari 6 angka penting. Maka hasil perkaliannya itu mengikuti angka penting terkecil, yaitu 4 angka penting. Maka 24,42 dikali 12,2323 hasilnya adalah 298,7. Itu merupakan pembulatan dari 298,71 sekian. Karena data hasil ukurnya itu 4 angka penting dan 6 angka penting, kita mengikuti angka penting terkecil, yaitu 4. Maka kita bulatkan menjadi, hasilnya kita bulatkan menjadi hanya 4 angka penting. Bagaimana jika kita melakukan pembagian atau perkalian menggunakan operator operasional? Misalnya kita mengukur suatu tongkat panjangnya 100,0 cm. Satu angka belakang koma. Kemudian kita potong dia menjadi 3. Secara teoritis, dia panjang masing-masing tongkat itu menjadi 33,3. Dari mana? Dari desimal pita tongkat yang kita ukur, yaitu 100,0. Demikian juga ketika kita punya 125,0 dibagi 3, maka kita peroleh 41,7. Dari mana? 125,0, satu angka belakang koma, maka hasilnya pun satu angka di belakang koma. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk penjelasan lisan dapat Anda ikuti di sini seperti yang barusan sudah kita sama-sama ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.